Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Aini, NPM 19754014, dengan rekan saya yaitu Astria Rani Lestari 19754003. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku produksi komoditas jagung dengan identifikasi masalah produksi pertanian yang terjadi pada pertanian skala kecil dan skala perusahaan. Latar belakang, sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian, produktivitas, dan pendapatan usaha rendah. Asumsi lama dan klasik, penduduk desa, kebanyakan petani subsistem sudah tidak berlaku lagi. Seluruh kasus rumah tangga miskin menerapkan strategi nafkah ganda, tidak mengharapkan hanya dari satu pekerjaan, namun beberapa pekerjaan guna meningkatkan pendapatan pertanian dan kesejahteraan petani. Perilaku ekonomi rumah tangga petani, perilaku rasional, mengalokasikan sumber daya rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa serta di dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jagung mempunyai peran strategis bagi perekonomian nasional. Jagung menyumbang terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Perbaikan perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan per kapita, proporsi jagung sebagai bahan pangan tergeserkan menjadi bahan baku utama industri pakan ternak. Sebagian besar 55% produksi jagung nasional digunakan sebagai pakan, sisanya 30% untuk dikonsumsi pangan dan 15% untuk kebutuhan industri lain dan benih. Tingkat kebutuhan jagung nasional diperkirakan mencapai 22 juta ton, memberikan untung yang cukup besar bagi peran petani di Indonesia. Produksi jagung dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga masih diperlukan produksi jagung nasional. Diproyeksikan tumbuh 4,563% per tahun. Pada tahun 2015, produksi jagung diharapkan telah mencapai 17,93 juta ton. Rata-rata konsumsi per kapita jagung untuk tahun 2011 sampai 2015. Konsumsi jagung batas tahun 2015 sebesar 1,098 kilo per tahun. Konsumsi jagung pipilan atau beras tahun 2015 sebesar 0,871 kilo per tahun. Tepung jagung dan minyak jagung pada tahun 2015 tidak ada. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi jagung sebagai konsumsi pangan setelah beras hampir banyak. Data impor dan ekspor jagung. Impor komoditi jagung sebesar 19 juta ton. Ekspor sebanyak 3.348.000 ton. Rata-rata pertumbuhan dari tahun 2010 sampai 2014 untuk impor sebesar 0,69% dan ekspor sebesar 1,95%. Kesimpulan yang pertama, aspek pertama perilaku ekonomi di Kabupaten Gowan dan Kabupaten Bulukumba. Terdapat 4 perilaku, yaitu perilaku investasi, perilaku produksi, perilaku pemasaran, dan perilaku konsumsi. Dan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa di Kabupaten Gowan dan Kabupaten Bulukumba terdapat perilaku ekonomi pertanian yang sempurna. Selanjutnya, aspek kedua, menguasai sumber daya di Kabupaten Gowan dan Kabupaten Bulukumba yang meliputi tenaga kerja, modal, lahan, dan peralatan. Dari keempat aspek ini dan di kedua kabupaten tersebut dalam berusaha tani, jagung mempunyai kesamaan dalam beraktivitas. Dan terakhir, aspek ketiga, kesejahteraan petani jagung di Kabupaten Gowan dan Kabupaten Bulukumba, di mana para petani jika dilihat dari kesejahteraannya yang meliputi 4 aspek itu: pengeluaran rumah tangga atau nilai tukar rupiah, daya beli, dan pendapatan. Maka dengan melihat aspek di 2 kabupaten tersebut dapat dikatakan sejahtera.
Yang kedua, perilaku ekonomi yang meliputi perilaku investasi, perilaku produksi, perilaku konsumsi, dan perilaku pemasaran berpengaruh terhadap kesejahteraan petani jagung. Hal ini meningkatkan bahwa hipotesis dan dapat diterima. Yang ketiga, penguasaan sumber daya yang meliputi tenaga kerja, modal, lahan, dan peralatan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani jagung. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis dapat diterima. Saran yang pertama, pemerintah harus memperhatikan aspek perilaku ekonomi petani jagung untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Untuk itu, variabel perilaku produksi dan perilaku pemasaran harus lebih tingkatkan lagi. Yang kedua, aspek penguasaan sumber daya walaupun berpengaruh terhadap kesejahteraan petani jagung, perlu ditekankan bahwa tidak hanya berfokus pada tenaga kerja, modal, lahan, dan peralatan, tetapi melihat hal lain, yaitu adanya gairah dan motivasi petani untuk berusaha tani jagung sehingga dapat meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. Terima kasih, kurang lebih hanya itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.